Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berli Arfadini dengan NIM 2007-5005, Prodi PKK Tata Busana. Saya berharap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat menyimak materi yang akan saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi administrasi, sarana dan juga prasarana pendidikan. Kita harus tahu apa sarana dan juga prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses. Itu termasuk juga dalam lingkungan pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Tetapi kita juga harus menyediakan prasarana tersebut. Secara etimologi, kita juga harus mengetahui apa sih sarana dan juga prasarana. Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan. Namun dalam dunia pendidikan seringkali disebut sarana prasarana pendidikan, mengingatkan kedua alat tersebut saling berkaitan erat sebagai fasilitas pendidikan atau disebut juga dengan educational facility. Pengertian sarana dan juga prasarana pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut tim perumus penyusun pedoman pembukaan media pendidikan Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, adanya sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efisien, dan juga efektif. Yang kedua, adanya prasarana pendidikan, yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau tanaman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan juga masih banyak lagi prasarana yang harus kita ketahui dan juga harus kita manfaatkan. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyangkut standar sarana dan juga prasarana pendidikan secara nasional, pada bab 7 pasal 42 disebutkan bahwa pertama, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan juga sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang B, adanya setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang produksi, ruang kantin, instalasi daya dan juga jasa, tempat berolahraga jika dibutuhkan, tempat beribadah,
kita juga harus memiliki tempat beribadah sebagai mestinya kita adalah orang yang beriman. Adanya tempat bermain, setidaknya ini bisa menghilangkan stres pada saat menempuh pendidikan. Maka disediakan tempat bermain. Selanjutnya adanya tempat berkreasi dan ruang atau tempat lainnya yang berkelanjutan. Dengan demikian, perbedaan sarana pendidikan dan juga prasarana pendidikan adalah fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan dalam penyampaian materi, agar dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan juga murid untuk memudahkan penyampaian dan juga penerimaan materi pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan. Kelengkapan dan benda-benda yang digunakan guru dan murid memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, sarana dan prasarana pendidikan dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Mungkin ada perbedaan prasarana dan juga sarana yang dibutuhkan di berbagai daerah, baik itu kota kecil dan juga kota besar. Tetapi prasarana dan juga sarana ini harus disediakan agar mahasiswa dapat belajar. Itulah materi administrasi sarana juga prasarana pendidikan. Dan dapat kita kesimpulkan, pengertian prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, dan juga lainnya. Kepala sekolah juga harus bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan juga prasarana pendidikan yang diperlukan, mengingat administrasi sarana dan juga prasarana itu sendiri mempunyai peranan yang sangat-sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Itulah berikutnya kita membahas lagi pentingnya sarana dan juga prasarana dalam pendidikan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapatkan perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas. Kita juga harus mengetahui bagaimana pengaruh sarana dan juga prasarana di sekolah yang menunjang kualitas siswanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan juga prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Kita juga harus mengetahui betapa pentingnya sarana dan juga prasarana dalam proses pembelajaran. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, dan juga beriman.
Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam penyelenggaraannya, pembelajaran guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerja sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana juga prasarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulisan dan peragaan yang sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh guru. Mengingat pentingnya sarana dan juga prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan juga sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana dan juga prasarana pembelajaran. Sarana juga harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar dan juga mengajar. Dalam hal ini, seseorang yang bernama Yamin menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Yang pertama, adanya perpustakaan, tempat kita mencari ilmu berupa buku-buku yang sudah disediakan. Yang kedua, adanya sarana penunjang kegiatan kurikulum. Nah, berdasarkan kurikulum yang ada, kita harus memenuhi sarana dan juga prasarana yang dapat menunjang keberhasilan kurikulum tersebut. Yang ketiga, adanya prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga membutuhkan prasarana dan juga sarana yang harus disediakan agar mahasiswa ataupun peserta didik dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik dan juga terfasilitasi. Itulah kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan juga memberikan waktu luang untuk mengetahui administrasi sarana dan juga prasarana pendidikan. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.